Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Saprun, nomor induk mahasiswa 1905110, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit yaitu tentang perjanjian kerjasama antara PT Sejahtera dengan CP Adil Makmur. Adapun latar belakang bahwa kontrak dan perjanjian berkembang pesat saat ini. Banyak kerjasama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak ataupun perjanjian tertulis. Bahkan dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerjasama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak ataupun perjanjian tertulis adalah dasar para pihak ataupun pelaku bisnis untuk melakukan penuntutan jika ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian tersebut. Surat kontrak kerjasama adalah salah satu surat jenis resmi. Sebagaimana surat resmi, surat kontrak kerja harus dibuat dengan sistematika khusus sebagai surat resmi lainnya. Kepentingan surat kontrak kerja tidak hanya pada sebuah kontrak kerja saja. Akan tetapi, surat kerja harus dibutuhkan untuk banyak kepentingan seperti memberi hak dan kewajiban karyawan terhadap perusahaannya. Dalam surat kontrak tersebut berisi seperti kesepakatan bersama, itulah yang kemudian mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Yang di dalam perjanjian surat kontrak tersebut ada aturan dan tata tertib yang mana pihak yang pertama dengan pihak yang kedua harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana persoalan hukum yang terdapat dalam perjanjian antara PT Sejahtera dengan CP Adil Makmur. Yang kedua, rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perspektif hukum positif. Adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu yang pertama sekali untuk mengetahui bagaimanakah persoalan hukum yang terdapat dalam perjanjian kerjasama antara PT Sejahtera dengan CP Adil Makmur. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perspektif hukum positif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini saya memilih yaitu penelitian normatif. Penelitian hukum yang bersifat normatif adalah penelitian kepustakaan. Jadi jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan meneliti dan menganalisis kebijakan-kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu kita memasuki kepada pembahasan. Yang pertama yaitu posisi kasus. Pada hari Senin tanggal 6 bulan 5 2011 bertempat di Depok, Yogyakarta, Gufron beliau merupakan adalah pihak yang pertama dari PT Sejahtera dan IMSA merupakan pihak kedua dari CP Adil Makmur. Yaitu mereka melakukan kesepakatan kerjasama bisnis yaitu berupa pemasaran produk Gufron oleh IMSA dengan ketentuan bahwa IMSA bersedia untuk memasarkan produk milik Gufron dengan memberikan upah pemasarannya senilai sebesar 12% dari setiap produk yang berhasil terjual. Gufron akan melakukan pembayaran kepada IMSA melalui dua opsi. Yang pertama yaitu transfer bank dan yang kedua yaitu pembayaran secara tunai. Dan Gufron berhak membatalkan sewaktu-waktu apabila IMSA tidak mampu memasarkan produk tanpa harus meminta persetujuan dari IMSA. Bila mana kerjasama tersebut tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembahasan yang kedua
yaitu persoalan hukum yang terdapat dalam perjanjian kerjasama antara PT Sejahtera dengan CP Adil Makmur. Yang pertama yaitu risiko bahasa. Bahwasanya bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerjasama antara kerjasama di atas yaitu khusus dalam penentuan judul, akta kontrak ataupun perjanjian yang seharusnya tidak memuat judul umum. Bahkan Budi Kusumo Hamjojo mengatakan bahwa sekalipun tidak mengakibatkan kebatalan kontrak ataupun perjanjian, akan tetapi jika suatu kontrak dibuat tanpa judul ataupun dengan memakai judul tetapi sangat umum, seperti perjanjian ataupun persetujuan kerjasama, dalam praktik bisnis akan dapat membawa risiko, di mana risiko tersebut berupa kekeliruan dalam identitas dokumen, judul perjanjian, syarat perjanjian kerjasama perusahaan. Menurut saya pribadi, perjanjian tersebut masih sangat umum. Seharusnya judul bisa dibuat jelas dan sesuai dengan substansi kontraknya. Jadi, menurut pasal 13-19 KUH Perdata mengenai kontrak bersama, dalam arti kontrak yang diatur dalam KUH Perdata oleh pembentuk KUH Perdata sudah diberikan namanya, misalnya kontrak jual beli ataupun kontrak sewa menyewa ataupun kontrak hibah dan lain sebagainya. Itu risiko yang pertama. Yang kedua, risiko penyelesaian sengketa. Jadi, perjanjian kerjasama di atas tidak mengatur secara tegas mengenai penyelesaian sengketa yang akan ditempuh. Apabila timbul persoalan hukum nantinya, dalam hukum kontrak dikenal asas penyelesaian sengketa. Asas ini menghendaki setiap kontrak tertulis mencantumkan secara tegas bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa. Dalam kontrak tersebut mencantumkan penyelesaian sengketa. Asas penyelesaian sengketa penting untuk menentukan pilihan pro, berupa lembaga pengadilan, lembaga arbitrase ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum kontrak. Jika sengketa hukum kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka perjanjian kerjasama di atas tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa ataupun setidaknya mengatur upaya hukum yang akan ditempuh oleh para pihak tersebut. Jadi, dapat saya simpulkan dari argumen di atas bahwasanya perjanjian kerjasama antara PT Sejahtera dengan CP Adil Makmur berpotensi menimbulkan konflik, sehingga nantinya muncul persengketaan di antara para pihak. Pihak PT Sejahtera dengan pihak CP Adil Makmur akan timbul nanti persengketaan. Kenapa? Karena diakibatkan dalam perjanjian tersebut muncul risiko-risiko. Yang risiko tersebut seperti risiko bahasa, risiko persengketaan, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perspektif hukum positif. Alternatif penyelesaian sengketa mempunyai implikasi makna seluruh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian daripada APBS, dan alternatif adjudikasi dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
mencakup bentuk dan mekanisme hukum berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi yang pertama yaitu negosiasi. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang disepakati bersama dengan mengelola kembali konflik-konflik. Dengan mengelola kembali konflik-konflik pandangan para pihak yang mempunyai sifat-sifat, yaitu pelaksanaan negosiasi bebas ataupun sesuai dengan kehendak para pihak. Tidak ada prosedur hukum, tetapi masih terikat prinsip-prinsip hukum seperti prinsip etikat baik, prinsip persamaan, dan para pihak bebas menentukan pada tahap-tahap apa negosiasi dianggap telah menyelesaikan sengketa. Dan juga daya mengikat suatu penyelesaian bergantung kepada maksud baik para pihak yang telah bersepakat untuk bernegosiasi. Itu penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua yaitu melalui mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga, yaitu sebagai mediator yang netral. Para pihak masih dapat mengawasi prosedur penyelesaiannya yang dibuat agar agak tidak resmi ataupun informal, berdasarkan informasi dari pihak-pihak, bukan atas penyelidikannya. Yang selanjutnya yaitu konsiliasi, yaitu cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal oleh konsilator atau badan konsiliasi yang ditentukan oleh para pihak, biasanya terdiri dari 2 tahap. Dan yang selanjutnya yaitu cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, antara lain penyelidikan ataupun penemuan fakta, yaitu upaya penyelesaian perbedaan pandangan para pihak atas pihak fakta yang menimbulkan sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak tersebut. Jadi kesimpulan daripada pembahasan yang di atas, yang bahwasanya perjanjian antara PT Sejahtera dengan Sipil Adil Makmur berpotensi menimbulkan konflik, sehingga muncul persengketaan di antara para pihak. Kenapa? Diakibatkan dalam perjanjian tersebut munculnya risiko-risiko yang ada seperti risiko bahasa, risiko persengketaan. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini perlu adanya yaitu model penyelesaian sengketa yaitu ADR, khususnya menggunakan lembaga arbitrase, model penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya yaitu saran. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, yaitu semoga penjelasan tadi bisa menjadi rujukan bagi teman-teman sekalian, dan saya pribadi menyadari bahwa penjelasan tersebut jauh daripada kata sempurna. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.